Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang membuat format tabel. Nah, seperti teman-teman lihat, ini merupakan tampilan dari format tabel yang telah jadi. Jadi, kita akan membuat bagaimana menyusun format tabel dari awal, yakni kita akan mengisi kolom nomor, nama, jenis kelamin, nilai, dan hasil. Untuk itu, mari kita saksikan bersama. Sekarang kita sudah menuju pada tabel atau format Excel yang ada di laptop teman-teman. Langkah pertama yakni kita akan memblok 3 kolom pada kolom A sebanyak 3 kolom. Lalu kita klik Merge and Center. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan garis-garis agar kita lebih rapi untuk membuat tabel. Lalu, kita klik pada kolom A, yakni nomor. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada kolom B. Kita blok 3 kolom, lalu klik Merge and Center. Lalu, kita ketik di sini berisikan nama. Nah, di kolom C kita akan blok 3 kolom juga. Untuk kita klik Merge and Center dulu dan diisi dengan jenis kelamin. Di sini kita singkat L_P saja, yakni laki-laki atau perempuan. Nah, pada kolom D itu kita akan blok sampai kolom F. Lalu kita klik Merge and Center. Setelah itu kita akan mengisi dengan nilai. Lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama. Kita blok 3 kolom ke samping kanan. Kita klik Merge and Center. Lalu kita isi semester 2. Nah, di sini teman-teman bebas ya mau menggunakan semester berapapun. Lalu kita akan mengisi dengan ulangan. Kita singkat UL. Lalu UTS dan UAS. Setelah itu pada kolom G kita akan blok 3 kolom. Kita klik Merge and Center. Lalu kita akan mengisi dengan kolom hasil di dalamnya. Setelah itu teman-teman bisa melihat bahwasanya di sini tidak rapi, maka kita akan merapikan dengan cara kita blok pada kolom A sampai G. Lalu kita klik middle legend-nya yang di bagian tengah. Nah, yang di atas seperti kursor saya gerakkan ini ya. Fungsinya adalah untuk merapikan judul dalam tabel atau dalam kolom-kolom ini. Setelah itu, kita akan mengisi kolom nomor dengan angka sesuai dengan jumlah mahasiswa atau jumlah yang teman-teman butuhkan. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa membuat angkanya urutan atau berurutan secara otomatis dengan cara kita blok pada angka 1 dan 2, lalu arahkan kursor di sudut kanan bawah. Ya, kita tarik sampai jumlah yang kita inginkan. Di sini kita pakai 22. Nah, teman-teman bisa lihat semua sudah terisi otomatis ya untuk angkanya. Lalu untuk nama, ini kita akan lebarkan. Bagaimana caranya? Pada pojok B, kolom B, klik B. Nah, saya ulang. Pada kolom B, ini kita arahkan kursor di sudutnya, di pinggir garis, kita tarik ke sebelah kanan. Kita tarik ke sebelah kanan sesuai dengan lebar yang kita butuhkan. Ya, cukup. Maka yang terlihat adalah isi dari kolom nama ini semakin melebar. Yang artinya bisa kita sesuaikan dengan
jumlah atau angka atau nama-namanya. Lalu di sini kita tambahkan nama menjadi nama mahasiswa di situ. Ya, mahasiswa atau siswa tergantung kebutuhan teman-teman ya. Oke, lalu pada jenis kelamin karena kita hanya membutuhkan L atau P, kita akan mengecilkan kolom. Dengan cara kita arahkan kursor pada sudut garis C, lalu kita arahkan ke kiri karena untuk mengecilkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, stop. Maka teman-teman bisa melihat lebih rapi dan lebih kecil. Lalu untuk kolom ulangan UTS dan UAS, kita juga akan rapikan dengan cara kita blok pada kolom D, E, dan F. Lalu pada kolom garis kursor kita gerakkan pada garis ujung F sebelah kanan. Kita tarik ke sebelah kiri sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Maka teman-teman bisa melihat hasilnya lebih kecil dan rapi. Lalu di kolom nomor kita akan membuat lebih rapi, maka kita akan mengarahkan kursor di kolom A, kita geser ke sebelah kiri. Ya, sesuai dengan lebar yang kita inginkan. Lalu, teman-teman bisa lihat nih, angkanya tidak berurutan atau tidak berada di tengah-tengah kolom, kurang rapi. Bisa kita urutkan dengan cara kita blok nomor angkanya 1 sampai 22. Lalu kita arahkan ke middle engine-nya di bagian tengah yang pertama. Yang kedua, baris kedua. Ya, middle engine yang baris kedua seperti kursor saya lihat kan? Ya, bagian itu kita klik. Lalu teman-teman bisa melihat hasilnya lebih rapi dan enak untuk dipandang nih teman-teman. Oke, untuk nama mahasiswa karena saya sudah punya nama-nama daftar mahasiswanya, maka saya akan mengcopy saja dari tabel yang sudah saya punya nih. Untuk teman-teman silakan diisi ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, ini adalah tabel yang sudah saya buat, bentuk format tabelnya beserta angka. Nah, untuk hasil nih, kita akan membuat jumlahnya secara otomatis. Nah, kita bisa menggunakan rumus. Yang pertama, kita blok dari mulai nilai ulangan, UTS, sampai UAS. Oke teman-teman, setelah itu kita akan melanjutkan dari hasil format tabel yang sudah kita punya nih, yang sudah saya buat. Ini sudah saya lengkapi jenis kelamin dan nilainya, mulai dari ulangan, UTS, dan UAS. Lalu kita menuju ke hasil. Nah, gimana sih caranya menjumlahkan hasilnya secara otomatis? Kita bisa menggunakan cara yang pertama, yakni kita blok nilai ulangan, UTS, dan UAS. Lalu kita meluncur ke formulas. Nih, di bagian sebelahnya home, kita klik auto sum. Sigmanya itu kita klik, maka hasilnya akan otomatis terjumlahkan. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk hasil ke bawahnya nih, kita akan otomatiskan juga dengan cara kursor kita arahkan ke sebelah kanan, sudut bawah, lalu kita tarik sampai nilai yang paling terakhir nih teman-teman. Nah, kita arahkan kursornya, kita tarik sampai ke nilai yang paling akhir, lalu kita klik. Ya, maka hasilnya akan otomatis. Untuk dirapikan, kita bisa merapikannya dengan cara kita blok. Lalu kita blok dan kita klik home. Kita klik tombol middle engine yang baris nomor 2, yang bagian tengah kita klik, maka hasilnya akan lebih rapi nih teman-teman. Oke deh, lanjut kita akan membuat jumlah. Kita akan melakukan blok kembali mulai dari kolom nomor, kolom mahasiswa, sampai jenis kelamin nih teman-teman. Kita blok ke sebelah kanan.
Lalu kita klik Merge and Center, maka garisnya akan hilang. Kita klik jumlah di sini. Oke. Setelah itu untuk hasilnya kita akan melakukan penjumlahan secara otomatis. Yang pertama, kita akan pergi ke formulas, lalu kita akan klik auto zoom. Nah, sebelumnya kursornya kita arahkan di kolom paling bawah nih teman-teman, di bawah angka 75 atau nilai akhir. Setelah itu kita akan pergi ke formulas, kita klik, lalu kita akan pergi ke sigma atau auto zoom, lalu kita akan klik di sini. Setelah itu kita akan lihat tampilannya. Nah, ada rumusnya di sini. Setelah itu kita akan klik enter. Maka hasilnya akan otomatis terisi, yakni 1750. Lalu untuk bagian UTS UAS dan hasil, kita akan melakukan penjumlahan secara otomatis juga dengan cara kita arahkan kursor dari angka ulangan, kita tarik ke sebelah kanan sampai angka hasil. Lalu kita klik, maka otomatis hasilnya akan terjumlahkan. Untuk merapikan angka ini, yang di bagian hasil, kita bisa blok atau langsung pergi ke home saja. Nah, middle engine-nya kita klik, bagian baris kedua yang tengah, kita klik, maka akan sejajar hasilnya teman-teman. Wow, singkat sekali bukan? Dan sangat mudah untuk diterapkan. Lalu teman-teman, kita akan menuju filter data nih. Untuk membuat filter data, yang pertama yang kita lakukan adalah kita menuju home. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan filter data ini sama saja kita untuk mencari kriteria nilai yang akan kita jumlahkan. Bukan jumlahkan, tapi lebih tepatnya untuk kita mencari kriteria nilai tertentu. Jadi misalnya kriteria yang kita inginkan, kita ingin tahu siapa saja murid-murid yang mendapatkan angka nilai 80, maka kita akan bisa mencarinya secara otomatis tanpa mencari satu per satu. Lah, setelah itu, maka kita akan menuju pada kolom home. Lalu, kita akan klik ke kolom data. Setelah itu, di sini teman-teman bisa lihat ada filter di sini. Kita klik. Setelah itu, maka akan muncul kolom segitiga seperti ini. Setelah itu kita akan mengklik pada kolom di bawah huruf F. Setelah itu akan muncul tampilan select all semuanya. Nah, setelah itu kita akan klik select all lagi. Lalu kita klik di angka 80. Setelah kita melakukan filter data, maka inilah hasil yang tampak, yakni kita mencari nilai angka 80, maka berikut nama-nama teman-teman yang mendapatkan angka 80. Oke, setelah kita filter data, maka kita akan kembali pada tampilan awal. Oke, kita akan kembali pada tampilan awal dengan cara kita klik kembali tombol di bawah kolom F. Seperti yang kursor saya gerakkan. Kita klik, maka akan tampil dengan tampilan sebagai berikut. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik semua select all. Sehingga tampilan seperti berikut. Lalu kita klik OK, maka kita akan kembali pada tampilan awal. Setelah kita membuat format tabel dan filter data tadi, selesailah sudah video pada kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ditonton dan diaplikasikan dalam keseharian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.